warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi dengan Vina di segmen bisnis di channel podcast Cewekam. Nah, hari ini Vina kedatangan tamu, seorang pengusaha kaos yang ada di Lampung. Ada siapa dia? Ada Bang Devis. Ya, Selamat sore ya Bang. Sore. Kabar baik Bang? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya, Selain usahanya nih. Rutinitas seperti biasa, usaha tetap jalan. Usaha tetap jalan. Nggak ada hobi lain? Sepedahan atau jogging atau? Kalau nggak pandemi, senangnya berenang. Oh, Ke kalau laut pandemi, gitu. Cuma iya. karena keadaan posisinya seperti ini, kayaknya di rumah aja. Di rumah itu ya. Sebagai owner dari Kaosku Tapis Lampung ya, benar ya. Awal mulanya sih saya sebenarnya pekerja. Jadi saya bekerja di PT Hanyu Indonesia, di Panjang posisinya itu. Dan tahun 2015 saya ngerintis, tapi saya masih bekerja. Oh, jadi merintis sambil bekerja ya? Ya, jadi karena pikir saya kalau kita kerja sama orang, waktu itu memang kerja sama Korea itu pressure-nya lebih tinggi. Iya. Gitu. Jadi saya pagi-pagi kalau schedule-nya nggak pas, kita harus pulang sampai malam. Oh gitu. Karena dari 2015 saya memulai itu, kita masih di Pekor dulu, di tengah kita jualannya. Masih ramai itu di situ. Tapi sepertinya enak nih kita jualan dibandingin kita kerja. Bebas waktu sih sebenarnya. Jadi bosan jadi pegawai lah. Iya, saya itu sakit. Dinyatakan kolek di 2016, tapi saya sudah siap. Udah siap. Iya, istilahnya tuh kalau perahu besar itu bakal terbalik, kita udah siap kano. Udah siap Siap kanonya kapal ya. kecil. Saya berjalan 2 atau 3 tahun itu merintisnya. Alhamdulillah di 2018 bisa diterima sama pasar sampai sekarang. Tapi 2015-16 tuh kita memperkenalkannya agak sulit. Alhamdulillah agak sulit. Iya, karena kenapa ya? Tapis ini identik sama kalau kita pesta, Iya. acara-acara adat. Iya, betul. Jadi untuk dimasukin ke konsep ke kaos itu bisa nggak diterima sama pasar gitu? Iya, karena dia lebih identik Ke etniknya ya. Etnik ya. Etnik. Jadi kalau misalnya kaos yang kita pakai ada ininya tapisnya, aduh kayaknya gimana gitu ya Bang. Waktu ternyata antusias masyarakat itu menerima gitu. Oh, bisa ya dari yang modelnya kaos tapis yang biasa dipakai untuk pesta itu bisa dimodifikasi ke kaos dan bisa dipakai untuk seharian. Untuk sehari-hari ataupun santai ya. Iya. Kaos apa aja sih yang Abang jual di sini? Kita ada 2 sih sebenarnya. Satu kaosnya dia model polos dengan bahan katun combat 24S. Terus yang kedua itu kaos kerah dengan bahan polo. Tapi kalau untuk turusannya istilahnya tuh sisa bahan, kita ada bisa buat dompet, buat tas, banyak. Jadi sisa bahannya tuh bisa didaur ulang lagi bisa ya. diulang Untuk bahan bakunya sendiri nih. Selama pandemi ini khususnya Abang kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan baku? Alhamdulillah, karena nggak ada produksi. 3 bulan kemarin itu pandemi, semua stop produksi. Oh, jadi semua stop? Ya, karena kegiatan kita ini berkaitan dengan kegiatan rame. Jadi ada yang senam, ada acara sekolah, ada acara ya. Jadi kalau kegiatan itu di stop, otomatis kita juga di stop. Karena orderan itu tuh berdasarkan mereka itu. Orderan berdasarkan Jadi itu ya. sebelum pandemi, alhamdulillah permintaan itu banyak karena acara-acara senam, acara-acara lomba, atau kalau kata kita tuh studi itu dari Provinsi Lampung keluar, mereka membawa kaos motif etnik kita gitu. Ininya ya, identitasnya Iya, ya. jadi ini dari Lampung nih. Ke Jogja dia mau justru mereka tuh memakai seragam. Ada yang berbentuk kapal, siger, gajah, tapi dengan tenun. Dengan tenun. Iya, jadi dari tenun tapis ini kita di pola bentuknya gajah, bentuk kapal, dan nanti diaplikasiin ke kaos. Oh, jadi dari kain tenun begini bisa jadi bentuk macam-macam ya? Macam-macam. Jadi ini kita pola berbentuk gajah nih. Nanti pengrajin kita dia tenun berbentuk gajah itu sendiri, tapi di dalamnya itu ada motif sasab, ada motif tajuk, ada motif ujung syarat gitu. Di dalam gajah itu. Kalau kita ini sih 2 ya di rumah.
Tapi kalau yang modelnya tidak tetap, itu jadi pengrajin kita itu mereka setor, kita ambil. Jadi mereka itu posisinya tuh kerja borongan. Pekerja borongan. Ya, jadi mereka ada 10, satu store kita ambil, mereka ada 20 kita ambil, tapi sesuai dengan yang kita gambar tadi ya. Permintaannya seperti ini biar tentu. Jadi kalau mereka itu mau kejar target, ya itu tadi. Jadi kalau dia mau santai, kerjanya cuma dapat sekian selendang, jadi kita nggak ada tekanan harus sekian. Tapi mereka setor itu kita wajib ambil karena untuk perputaran di orang. Selendang ini biasanya bisa jadi berapa kaos? Kalau dia modelnya gini ya, ini tergantung dari motif. Kalau dia ngambil kapal, ini dia satu selendang bisa dapat 8 atau 9. Oh, 8 atau 9 tapi kalau dia itu buat siger, dia dapat 6. Karena siger itu dia lebih lebar. Kalau dia kapal, dia atau apa namanya identik ke atasnya. Jadi untuk cukungnya itu. Oh ya, untuk cukungnya itu ya. Lumayan juga ya, lumayan banyak ya satu selendang. Untuk satu kaos atau dia borongan? Gini, kalau yang kerja tempat kita itu dia modelnya borongan gitu. Jadi kalau kita dapat orderan itu sekian puluh piece gitu, dipakai dalam waktu beberapa hari ke depan, kita harus itu bisa kita kerjain sampai lembur sampai jam 11 itu bisa tercapai target, bisa 20 sampai 30 kaos dalam satu hari. 30 kaos dalam satu hari? Iya, dalam satu hari sampai jam 10 ya. Karena kita ada kejar timing tadi tuh, ada kejar target tadi. Tapi kalau dia memang santai, kan tiap hari produksi. Itu sekitar 6 sampai 10 dari pagi sampai sore. Dalam satu hari ya, ya. Sampai 10 kaos itu ya? Dibuat santai tuh. Dibuat santai, kalau buru-buru, kalau kejar target bisa 30-an? Bisa 30-an, karena kita yang waktunya istirahat, makan, langsung istirahat, ini kerja lagi gitu. Jadi cuma bentar, terus kerja lagi. Paling kalau yang ngerokok, dia ngerokok sebentar gitu. Cuman kalau memang rutinitas, ya dia normal, jam 1:30 baru kerja lagi. Iya, jadi istirahatnya kadang, karena kita kalau yang model gitu kita ngirim ke outlet, ngirim ke outlet kayak kalau kita ininya kan ke Damarian, Jeruk Korpi, ke Dekranasda Provinsi Lampung, ya. Tapi kalau dia modelnya untuk dinas yang ada event, dia ada acara, ya itu kita harus kejar target lah. Jadi tanpa mereka kita nggak eksis sih sebenarnya. Pekerja itulah yang buat kita eksis. Bukan kita, tapi mereka tuh yang membantu. Oke, benar. Damarian dan Dekranasda outletnya di mana aja, Bang? Kalau kemarin sih sebelum pandemi kita ke Aska. Aska. Tapi setelah pandemi kita stop. Sebenarnya sih bukan karena stop nggak mau kirim, budgetnya yang kita harus bagi-bagi. Iya, karena dengan model yang sedikit, permintaan yang banyak, kita harus milah-milah. Sebenarnya kalau minta itu banyak. Ada salah satu media ya, dia media cetak itu, bisa tak kirimin saya 12 piece katanya untuk di ini, karena kan modalnya kita titip jual gitu. Jadi barang yang laku baru store, tapi kalau barang itu nggak laku ya duit kita berhenti di situ gitu. Jadi selama pandemi itu tidak ada pemasukan kalau untuk di outlet oleh-oleh ya, karena semua di stop sih. Iya sih. Abang ini kisaran harga berapa nih, Bang? Kalau untuk anak-anak dia dari 80 sampai 100. Anak-anak? Ya. Usia? Dari umur 1 tahun sampai dia tuh kelas 6 SD ya. Oh, dari 1 tahun bisa ya? Bisa, itu dia. Tapi kalau dia udah kelas 1 SMP, dia udah masuk ke dewasa. Dari ukuran S sampai mau 6XL kita bisa buat. 6XL? Ya. 6XL, jadi yang big size banget. Ya, kita kemarin bisa buat. Tapi memang nggak bisa urgent ya. Iya. Ada waktu, jadi kalau dia order sekarang kita prepare dulu. Tapi kalau yang kita stok itu modelnya dari S sampai XXL normal. Oh ya, normal. Kalau dia normal, telepon sekarang, besok bisa, hari ini kita bisa kerjain, besok bisa kirim. Karena kita modelnya kan online jualannya, jadi via medsos mereka pesan, besok kita bisa kirim. Oh ya, kalau untuk dewasa itu dari 100 sampai 120 yang polos ya. Kalau yang kerah dia dari 130 sampai 140. Itu panjang atau pendek? Dia kalau 110 itu pendek, 120 itu yang panjang. 110 ya, dia bedanya sih 10.000. Beda 10.000, mending yang panjang sekalian. Pemasaran di medsosnya sendiri apa nih, Bang? Medsosnya, Bang? Alhamdulillah kita
di Instagram kaosku tapis lampung, KOSQ. Kalau kaos bacanya salah nanti takutnya ke tag lain. Oke, Kaosku jadi tapis Lampung. kaosku tapis Lampung. Ya, kalau begitu. Itu untuk di Instagram. Oke. Kalau untuk di WhatsApp Mm-mm. 0852 79 24 9544. Untuk admin satunya 0812 7 222 9900. Nah, kalau untuk tempat produksinya sendiri ada di mana nih Bang? Kita di rumah, jadi kita sebenarnya usahanya di rumahan sih. Kita nggak punya outlet. Itu di Jalan Era Basi, Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang. Kalau kita tahu flyover baru, itu dari perapatan Untung Suropati yang ke arah mau ke Karanganyar. Oh oke, Eh, arah sana. Aku iya. tahu jalannya, tapi aku nggak tahu nama jalannya. Iya. Jadi kalau mau pesan langsung bisa Bisa lewat WA, ke WA atau nanti lewat WA. Kalau justru fast respon lewat WA. oh fast responnya lewat WA ya. Begitu ukuran, Mm-mm. warna dan model, begitu saya cek stok ready, bisa dikirim sekarang. Oh gitu. Di Bandar Lampung kita gunain salah satu ojek online. Itu pun yang bayar konsumen. Jadi Iya. kita tarik konsumen itu mau yang pakai yang kuning atau yang pakai hijau. Oke, Gitu. yang kuning atau hijau ya. Karena iya. tarif itu menentukan dari konsumen sendiri. Iya benar, karena kan Nah. ada konsumen tuh banyak aduh ongkirnya mahal. Iya. Himbauan Bang Devis untuk semua pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 saat ini. Ya, kalau untuk saat ini sih kita memang banyak kendala. Kita punya stok tapi kita tidak punya pasar, barangnya tidak terjual. Punya pasar tapi kita tidak punya modal, barangnya tidak bisa dibuat. Punya pasar, punya modal, tapi kita tidak punya barang yang mau dijual, dan itu pun tidak berjalan. Harus tiga-tiganya berjalan. Modal, pasar, dan SDM itu tadi. Oke. Apa sih yang menyebabkan Abang tertarik membuat usaha kaos tapis Lampung ini? Dan kenapa ini Abang tenun ya tadi ya? Tenun sama ini bordir. Tenun sama bordir. Kenapa tenun dan bordir? Kenapa enggak yang lain? Saya rasa sih pemainnya masih sedikit. Oke. Kalau saya mainnya di sablon, itu hampir setiap tempat ada. Dan pasarnya juga, kalau yang model saya buat itu kita khusus. Jadi orang-orang yang memang cari kaos yang etnik gitu. Iya benar-benar. Jadi kemana? Alhamdulillah kita sampai tembus ke Bubuk dan responnya positif. Jadi ke dinas-dinas gitu, karena sekarang ini digalakkan kembali ke mencintai produk dalam daerah kita masing-masing gitu. Daerah sendiri. Jadi yang tapis motifnya batik dengan motif Lampung, mereka menggalakkan dari dinas-dinas itu tuh, alhamdulillah penerima mereka positif. Dan Jadi pemasarannya udah sampai luar kota? Alhamdulillah kalau sampai Taiwan sih kita. Wow, luar negeri, bukan luar kota lagi. Karena udah ngehits dong. kalau medsos, Instagram itu yang ngeliat seluruh dunia. Iya, betul betul. Alhamdulillah kemarin saya kirim ke Malaysia, tapi memang kita ongkir diberatin sama mereka Iya. ya. Jadi bisa tembus kemana aja, nggak di lokal. Kalau kita mempunyai outlet itu hanya terbatas orang yang lewat. Iya, betul betul. Bang. Tapi kalau kita punya handphone itu yang melihat seluruh dunia. Makanya yang berjualan lewat dunia maya itu lebih eksis dibandingkan offline. Kalau sebelum pandemi sih kita ada di Jakarta ya, itu ada namanya outletnya Smesco Pavilion Provinsi Lampung. Di gedung Smesco ya? Ya, di gedung Smesco. Kalau yang tahu, di situ tempat semua produk UKM dari 34 provinsi dijadikan satu gedung. Dari Aceh sampai Papua. Dan di situ kita ada. Tapi setelah pandemi kita stop karena banyak kebijakan yang tapi kalau kemarin-kemarin tuh ada di sana. Di Smesco, di Outlet Damarian Jalur 2 Korpri, di Askajaya Gang PU, Dekranasda Provinsi Lampung,
di Pekorwai Halim Rumah Kuncup. Jadi kalau mau pesan langsung bisa lewat medsos dan WA itu yang lebih fast di respon. IG. Di IG ya. IG itu untuk kalau kata kita etalasenya. Oh, Jadi di situ iya. bisa lihat model, warna dan bentuknya. Jadi abang menyediakan berbagai warna juga ya. Ya. Semua warna tersedia di Kalau sini bisa ya. dipenuhi, selama ini bisa dipenuhi selama warna itu bahannya nggak ready stock gitu. Oke, sama bantu ready stock. Jadi kalau mau pesan langsung aja di WA tadi udah disebutin itu fast Ya. respon, dan kalau mau ngeliat katalognya ada di IG-nya ya. IG. Ada di IG. Apa kesan dan pesan abang untuk Cao Ekam podcast channel kita? Kesannya baik ya, bagus karena dengan adanya wadah, jadi semua mungkin UKM atau organisasi atau rekan-rekan yang lain itu bisa dikumpulkan di satu wadah, yaitu Cao Ekam, dan bisa dengan podcastnya Cao Ekam ini bisa nyebar ke YouTube-nya dan yang lainnya. Jadi penyalur informasi, Penyalur informasi, ya. Ya. Mungkin selama ini kan kalau nggak ada ini kita promosinya masing-masing. Iya. Tapi benar. dengan adanya ini semua itu diwadahin satu tempat, Cao Ekam, dan Cao Ekam itu yang mempromosikan. Iya, betul banget. Iya. Jadi jangan yang mau teman-teman yang lain yang mau untuk podcast bareng-bareng kita boleh dipersilahkan banget, karena memang udah ada beberapa yang ikut podcast bareng kita juga, termasuk Bang Devis yang produknya sudah mendunia sampai luar negeri. Devis sudah datang ke studio kita, semoga usahanya makin lancar, makin sukses ya Bang ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kamu tidak pernah ketinggalan informasi dari podcast channel Cao Ekam. Saya Vina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.